Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di sini teman-teman ya, banyak sekali yang bertanya-tanya, kira-kira bagaimana nasib guru honorer yang berstatus kode P nantinya di P3K 2024? Jawabannya itu masih ngambang teman-teman ya. Jawaban itu masih ngambang. Ada yang mengatakan bahwa kode P itu nanti dites kembali ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kode P nanti itu tidak dites lagi, alias nilai P3K 2023 itu bisa dipergunakan. Dan memang kenapa bisa ada dua jawaban mengambang seperti ini? Karena untuk guru honorer kode P ya, itu kan yang lulus passing grade ya di tahun 2023 yang lalu, itu meminta agar tidak perlu lagi dites di tahun 2024 karena dengan asumsi guru honorer kode P itu sudah ikut ujian, sebenarnya sudah ikut ujian P3K di tahun 2023 dan lulus. Cuman karena tidak ada formasi makanya tidak diangkat. Nah, ini yang mereka butuh keadilan. Mereka menuntut agar tidak dites lagi di tahun 2024 ini. Cuman Kemendikbud itu belum bisa memastikan 100%. Kenapa teman-teman ya? Karena belum ada mekanisme atau belum ada juknis resmi terbaru ya untuk pelaksanaan seleksi P3K 2024 dari Kemenpan RB. Jadi intinya kita menunggu saja regulasi dari Kemenpan RB. Tapi di sini dikatakan semakin kuat ya guru honorer kode P bisa diangkat P3K 2024 tanpa tes ya. Apakah memang teman-teman ya guru honorer kode P ini potensi diangkat tanpa tes? Betul, bisa jadi teman-teman. Ini tetap punya harapan ya. Sepanjang aturan itu belum keluar, sepanjang mekanisme itu belum keluar, dan kita lihat forum-forum guru honorer di berbagai wilayah di Indonesia itu menyuarakan agar kode P ini bisa diangkat P3K tanpa tes. Mudah-mudahan saja teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke info. Baik Bapak Ibu, di sini kita lihat di salah satu artikel ya. Ini artikel yang menarik, kita dibahas di pojok satu ya. Di sini dikatakan semakin kuat guru honorer kode P bisa diangkat P3K 2024 tanpa tes jika ini yang terjadi. Wow, luar biasa ya. Kita lihat guru honorer kode P pada seleksi P3K Guru 2023 masih terus bergejolak di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Betul sekali teman-teman ya. Akhir-akhir ini ya banyak sekali forum guru honorer yang 2 hari yang lalu kayaknya itu mengunjungi Komisi 10 DPR RI dan mengadakan rapat dengar pendapat atau RDPU ya. Jadi Komisi 10 mengadakan RDPU dengan perwakilan forum honorer. Dan di sana saya lihat ya, saya tangkap informasinya bahwasanya beberapa perwakilan honorer, guru honorer di Indonesia itu menuntut agar guru honorer yang berstatus P itu tidak perlu lagi dites Bapak Ibu ya. Itu tidak perlu lagi dites. Dan sebenarnya itu juga mendapat dukungan dari Komisi 10 DPR RI. Tinggal kita melihat teman-teman ya, tinggal kita melihat kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kemenpan. Apakah Kemenpan akan memberikan kebijakan terkait dengan hal itu? Tentunya itu harus ada juknis terlebih dahulu Bapak Ibu ya, terkait dengan pelaksanaan P3K ya 2024. Ini juga yang dikatakan oleh Kemdikbud ya. Di sini kita lihat tuntutan guru honorer kode P hanya satu, diangkat P3K 2024 atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tanpa melalui mekanisme tes lagi. Wow, luar biasa. Jadi ini adalah merupakan tuntutan guru honorer kode P ya. Tuntutannya itu agar diangkat menjadi P3K tanpa melalui mekanisme tes lagi. Pasalnya, alasannya apa? Itu yang saya bilang di awal tadi teman-teman ya, bahwa pasalnya guru honorer kode P 2023 ini sama seperti guru lulus PG atau passing grade 2021. Apa sih persamaan guru kode P dengan guru lulus PG 2021? Sama-sama sudah ikut tes dan mencapai nilai teman-teman. Cuman tidak diangkat P3K karena persoalan formasi yang lebih sedikit. Kalau logikanya seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan di mana dalam seleksi P3K Guru 2023 guru lulus PG 2021 adalah pelamar kategori P1 atau prioritas. Dengan demikian, guru lulus PG 2021 atau P1 hanya tinggal selangkah lagi diangkat menjadi pegawai P3K. Dalam seleksi tersebut, guru lulus PG 2021 tidak lagi menjalani tes Bapak Ibu sebagaimana peserta yang lain, melainkan hanya menunggu mendapat penempatan saja di sekolah yang dilamar. Alasannya karena kategori P1 dalam seleksi P3K Guru
Guru 2023 itu adalah guru yang sudah menjalani tes dan dinyatakan lulus PG di ambang batas. Seperti itu kira-kira ya. Nah, akan tetapi mereka tidak mendapat penempatan sehingga pada seleksi P3K 2023 mereka tinggal menunggu penempatan saja. Hal inilah teman-teman ya. Nah, inilah yang menjadi penyebab memicu gelombang protes guru honorer kode P pada seleksi P3K Guru 2023. Sebab sejatinya guru honorer kode P 2023 adalah sama persis dengan guru lulus PG 2021. Nah, ini ya yang menjadi penyebab kenapa kode P itu protes ya, karena sejatinya guru kode P itu sama persis dengan guru lulus PG 2021. Nah, Nah, kita lihat ya, kode P dalam seleksi P3K 2023 adalah peserta yang dinyatakan lulus PG atau nilai ambang batas. Oke, kita lihat lagi di sini semakin kuat ya. Akan tetapi mereka tidak mendapat penempatan gara-gara formasi yang dilamar sudah terpenuhi oleh P1 lainnya teman-teman ya. Atau juga karena mereka telah perengkingan dengan peserta lain lantaran jumlah formasi yang terlalu sedikit. Nah, itu yang menjadi penyebab kenapa kode P juga itu tidak mendapatkan penempatan. Akan tetapi guru honorer kode P ini malah dipastikan tetap harus melakukan pendaftaran seleksi lagi dan mengikuti tes lagi pada seleksi P3K Guru 2024. Inilah yang membuat terjadinya gelombang protes ya di tahun 2024 ini teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini mekanisme itu yang kemudian memicu protes keras di berbagai daerah. Mereka menganggap bahwa mekanisme seleksi ini sangat tidak adil dan mereka yang dianaktirikan. Padahal apa yang yang dialami guru lulus PG itu sama dengan guru P teman-teman. Oke, hal itu sebagaimana pernyataan Dirjen GTK yang menjawab pertanyaan secara langsung secara live beberapa waktu yang lalu ya. Ini sebenarnya di Ngopi Bareng 1 sih, tapi di sini kita lihat untuk kode P tidak dites lagi, itu kita masih menunggu kebijakan dari Kemenpan ya teman-teman. Oke. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan saja nanti ada pertimbangan-pertimbangan ya yang bisa menyebabkan guru honorer itu bisa tuntas. Nah, kita lihat penuntasan guru honorer sudah dimulai sejak pengadaan P3K tahun 2021 lalu hingga nanti akan diselesaikan di tahun 2024 mendatang. Ya, kita coba cek informasi Prof Nunuk. Sedikit pun, jadi alhamdulillah kita tetap kuat stamina-nya hingga lahir IG sore hari ini. Terima kasih ya Bu untuk doa terbaiknya. Pertanyaannya untuk P3K 2024, bagaimana nasib kami yang berstatus P? Apakah tetap harus mengikuti tes? Semoga ada kebijakan baru. Jadi pada prinsipnya ya Bu, Lilis, menurut Undang-Undang ASN, setiap pengangkatan ASN harus melalui mekanisme seleksi. Jadi tidak ada yang diangkat langsung. Dalam hal ini mekanisme akan diterbitkan oleh Kemenpan. Apakah nanti nilai seleksi akan diakomodir digunakan, itu sedang kita usulkan. Yang sudah P hanya nanti kemudian apakah itu diterima dan masuk dalam Kepmen, dalam Juknis, kita tunggu saja.